Hai teman-teman, di video ini gue bakal sharing tentang perjalanan gue ngebangun sebuah studio bernama Studio Yort dari awal sampai sekarang. Bakal jadi video yang berlanjut-lanjut berepisode-episode, semoga dikuatkan gitu ya untuk bisa menjadikannya sebagai sebuah episode yang terus berkelanjutan. Kenalin, nama gue Andre dan gue adalah founder Studio Yort. Sebenarnya udah pengen banget bikin video kayak gini, cuman akhirnya lewat Bad Insiders ini baru akhirnya bisa kesampaian. Karena jadi lebih aman lah ya kalau misalnya gue ada salah ngomong, blunder, karena gue bakal coba ngomong setransparan-transparannya, sejujur-jujurnya. Jadi kalau misalnya blunder atau apa, tidak terlalu berpengaruh terhadap reputasi Studio Yort, karena Studio Yort punya klien-kliennya sendiri gitu ya. Oke teman-teman, hari ini gue bakal sharing kenapa akhirnya gue memutuskan untuk ngebangun sebuah studio. Kalau misalnya gue perhatiin dari cerita teman-teman dan cerita yang sering gue temuin di lapangan, sebenarnya ada 3 alasan kenapa orang itu ngebangun studionya sendiri. Yang pertama mungkin adalah orang-orang yang sudah lama di industri, sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari segi soft skill, hard skill, mediumware skill, semuanya udah didapetin, koneksinya udah kuat juga, dan mereka pengen coba menuai ya apa yang sudah mereka miliki dengan membangun sebuah studio. Dalam kata lain, mereka mencoba untuk mengupgrade penghidupan mereka, cuannya mereka gitu ya, selain jadi head di perusahaan atau tangga karir. Salah satu hal yang paling realistis untuk dilakukan ya adalah membangun studionya sendiri gitu. Dan biasanya orang-orang seperti ini ya tanda kutip, karena memang jam terbangnya sudah sangat tinggi dalam membangun sebuah studio, ya dia udah matang banget, koneksinya udah kuat, skillnya udah kuat, dan juga mereka udah ngerti banget lah cara bermain di industrinya gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu alasan yang tanda kutip paling dewasa ketika seseorang start studionya sendiri. Sedangkan yang kedua adalah ketika seseorang itu memiliki sebuah kegelisahan, mungkin dia adalah orang yang idealis dan mereka pengen bisa menyalurkan idealisme mereka, tapi tidak bisa karena mungkin sekarang mereka masih kerja sama orang, masih belum ada platformnya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ngebangun studionya sendiri sehingga mereka bisa berkarya secara bebas sesuai dengan idealisme yang mereka, sesuai dengan metodologi yang mereka miliki. Orang-orang seperti ini menurut gue bisa membawa disrupsi dalam industri, entah untuk yang lebih baik atau mungkin lebih buruk, tergantung orangnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang kebetulan aja gitu, dia lagi jalan-jalan gitu, hahi aku suka desain gitu, tiba-tiba ketemu sama hahi aku suka bisnis gitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berjodoh gitu ya, dan akhirnya melahirkan sebuah studio desain. Yang satu bisa fokus ngurusin masalah dapur, ngedesain, sedangkan yang satu bisa fokus cuap-cuap mencari klien dan merunning dari segi bisnisnya. Gue pribadi, gue sangat iri sama orang-orang yang memiliki satu figur atau co-founder yang bisa fokus di bisnis sehingga gue bisa lebih berkarya secara bebas. Cuman ya gimana, gue sudah terlanjur sebagai co-founder gitu, sebagai solo founder, sorry. Dan baik lagi, kalau misalnya ke gue nya sendiri, kenapa akhirnya gue memutuskan untuk bangun sebuah studio sendiri? Mungkin yang kedua kali ya, karena gue merasa industri kita itu butuh ada perubahan, butuh ada angin segar dalam industri kita. Ada hal-hal yang pengen gue perjuangkan gitu ya. Enggak ya. Bercanda, gue juga sebenarnya suka edukasi karena gue kecanduan engagement aja gitu. Nggak ada yang gimana-gimana kok. Anyway, gue membangun Studio Yort sebenarnya tidak secara intensional, tapi secara tanda kutip kecelakaan. Jadi singkat cerita, 2016 itu gue kerja sama orang di Brandcraft, Wilgan, sebagai desainer, salah satu desainer pertamanya beliau, dan di situ gue bisa belajar banyak banget tentang hal bisnis. Dan setelah 1 tahun bekerja, mempelajari segala seluk-beluk gimana start sebuah studio desain, gue dapet pelajaran yang cukup menurut gue, dan gue dipertemukan dengan pilihan antara gue memperpanjang kontrak atau gue jadi full time freelancer. Jadi waktu itu emang belum kepikiran bangun studio sendiri ya. Karena waktu itu sifatnya gue menimbang, gaji gue segini dan uang yang gue dapatkan dari freelance tuh ternyata lebih besar, jadi gue memberanikan diri untuk ya udahlah gue full time freelance aja. Toh kalau misalnya tiba-tiba gue nggak dapat klien-klien lagi segala macem, at least gue masih punya kesempatan untuk gue bisa ngelamar kerja lagi sama orang dan mendapatkan penghasilan lagi gitu. Dan juga penting banget teman-teman yang namanya emergency fund. Waktu itu pada saat gue memutuskan untuk full time freelance, kebetulan emang gue udah nabung lah emergency fund. Jadi kalau misalnya dalam 3-5 bulan gue nggak dapet kerjaan, ya gue masih bisa hidup, gue kelaparan gitu teman-teman. Pentingnya menabung teman-teman, jangan lupa menabung. Bibit sponsorin dong. Apa sih ya. Anyway,
Di situ gue freelance kebanyakan brand identity design, dan setelah brand identity design kebanyakan orang tuh bakal nanya kayak lo kerjain social media management gak sih? Dan disinilah akhirnya gue mengambil kesempatan social media management, di mana pembayaran social media management kan sifatnya per bulan ya, retaining gitu ya. Jadi setiap bulan kita udah tahu penghasilan kita tuh berapa, dan di situ juga sangat mudah untuk ngukur cost kita tuh bisa seberapa sih untuk tetap untung segala macam. Dan akhirnya gue membentuk sebuah tim, karena gue realistis juga ya, social media itu bukan sebuah jasa yang bisa dijalankan solo gitu. Pasti lu butuh content writer, lu butuh fotografer. Waktu itu gue hire content writer yang bisa sekaligus jadi admin dan juga fotografer gitu. Jadi setup sebuah tim kecil, freelancer semua, kita kerja setiap hari ketemu di Starbucks. Dihitung-hitung ternyata cost-nya gede banget nih kalau misalnya setiap hari gue harus bayarin orang minum Starbucks gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, gue cari tempat, dapat space kecil banget 2x2 meter, dan bisa bayarnya per bulan. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk sewa tempat. Dan kalau misalnya udah sewa tempat, ada tempatnya fisiknya, ya itu kan udah dibilang studio design ya. Jadi disitulah akhirnya gue ngebangun studio design sendiri dengan modal waktu itu 30 juta, dan itu cuma buat bayar tempat dan juga apa ya waktu itu ya, lupa deh, atau itu jangan-jangan 30 juta tabungan gue, nggak tahu, gue lupa actually. Ya intinya gue set up, setelah 6 bulan barulah kita set up, berhasil mendapatkan sebuah nama, yaitu Studio Yort. Jadi selama 6 bulan gue sewa, kita nggak punya nama. Setelah 6 bulan barulah kita punya nama Studio Yort gitu. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang udah 6 tahun masih bisa berjalan, dan banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita bahas lebih dalam tentang ngebangun studio ini. Dan jadi kalau misalnya gue ringkas, perjalanan gue bisa membangun studio sendiri adalah kecelakaan, karena pada itu gue dari freelance dapet project yang sifatnya retaining, di mana gue bisa tahu pemasukan berapa setiap bulannya, jadi gue bisa memetakan cost dengan sangat mudah, dan akhirnya kita sewa tempat yang masuk budget, dan akhirnya jadilah sebuah studio. Sesimpel itu. Jadi bukan karena alasan yang tanda kutip sangat idealis gimana, atau gue kebetulan ketemu partner, tapi menurut gue teman-teman yang masih berpikir gitu ya, pengen bikin studio sendiri atau enggak, menurut gue kalian bakal dapat keuntungan yang sangat besar ketika kalian emang punya partner, sehingga jadi solo partner. Karena di posisi gue sekarang 6 tahun berjalan tanpa partner, adalah momen-momen dimana merasanya itu kayak lumayan burnout juga gitu. Karena gue harus ngurusin dapur, tapi gue juga harus ngurusin masalah-masalah bisnis, cari klien, keuangan, dan itu cukup berat. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa start dengan memiliki partner bisnis, gue rekomendasiin banget sih. Tapi baik lagi, teman-teman lain gimana? Studio owner lain setuju gak sama pendapat gue barusan? Kalau misalnya setuju, please komen di bawah. Kalau misalnya enggak, ya berikan gue saran. Jadi kita bisa berdiskusi dengan hidup. Sekian video kita hari ini. Semoga teman-teman berguna buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau support kita, simply subscribe ke Bad Society aja. See you in the next video. Bye-bye.